kita berikutnya. Nah, bagaimanakah kabarmu hari ini? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Nah, pada hari ini kita akan bahas mengenai cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, sebelumnya kita sudah belajar cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, selanjutnya kita akan menurunkan rumus dari bentuk kuadrat sempurna tadi menjadi rumus kuadratik ataupun rumus ABC. Untuk selengkapnya, perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Coba ingat kembali bentuk kuadrat sempurna dari AX kuadrat ditambah BX tambah C. Nah, kamu perhatikan bentuk kuadrat sempurna dari bentuk tersebut. Tentu kamu masih ingat kan, bentuk kuadrat sempurna dari AX kuadrat tambah BX tambah C adalah X tambah P kita kuadratkan ditambah dengan Q. Nah, dari bentuk kuadrat sempurna tersebut, kita akan mengubahnya atau menurunkan rumusnya menjadi rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, dari bentuk tersebut kita ambil X tambah P kita kuadratkan ditambah Q sama dengan 0. Nah, yang ini nanti yang akan kita turunkan ke dalam rumus ABC. Nah, tentu kamu masih ingat nilai P pada pertemuan sebelumnya, yaitu nilai P itu sama dengan B per 2A. Dan untuk nilai Q-nya sendiri adalah C per A dikurang B per 2A kuadrat. Nah, jika bentuk Q ini kita selesaikan, bisa kita tuliskan kembali menjadi Q sama dengan C per A dikurang B kuadrat per 4A kuadrat. Itu datangnya dari B per 2A kita kuadratkan. Atau bisa dituliskan Q sama dengan, nah di situ penyebutnya belum sama, kita samakan. Penyebutnya adalah 4A kuadrat. 4A kuadrat dibagi A adalah 4A. 4A dikali C adalah 4AC. Kemudian 4A kuadrat bagi 4A kuadrat adalah 1 dikali dengan negatif B kuadrat. Hingga kita peroleh nilai Q sama dengan 4AC dikurang B kuadrat per 4A kuadrat. Sekarang perhatikan bentuk kuadrat sempurna X tambah P kita kuadratkan ditambah Q sama dengan 0. Dari bentuk tersebut maka akan kita peroleh X tambah P kita kuadratkan sama dengan negatif Q. Q yang di ruas kiri Bapak pindah ke ruas kanan menjadi negatif Q. Dari bentuk tersebut kita tuliskan kembali menjadi X tambah P itu sama dengan akar dari negatif Q. Jadi bentuk kuadrat yang sebelah kiri supaya habis kita akarkan yang di sebelah kanan. Atau bisa kita tuliskan kembali menjadi X tambah P itu sama dengan akar-akarnya adalah plus minus dari akar negatif Q. Sehingga bisa kita tuliskan kembali menjadi X sama dengan negatif P plus minus akar dari negatif Q. P yang di ruas kiri Bapak pindahkan ke ruas kanan sehingga berubah tanda ya. Maka akar-akarnya itu X1 dan X2 sama dengan negatif B per 2A plus minus akar dari negatif 4AC dikurang B kuadrat per 4A kuadrat. Jadi ingat nilai Q yang tadi adalah 4AC dikurang B kuadrat per 4A kuadrat. Dan kembali menjadi negatif B per 2A plus minus. Jadi bentuk yang di dalam itu sama artinya dengan B kuadrat dikurang 4AC per 4A kuadrat. Sehingga dapat dituliskan kembali menjadi negatif B per 2A plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadi penyebut yang tadi 4A kuadrat itu diakarkan hasilnya adalah 2A. Atau dituliskan kembali menjadi negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadi penyebutnya kita satukan karena sama-sama per 2A. Sehingga akar-akarnya adalah yaitu X1 dan X2-nya bisa kita tuliskan sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadi untuk mencari akar-akarnya nanti kita gunakan rumus tersebut. Coba kamu perhatikan nilai yang ada di dalam akar yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Nah, nilai yang ada di dalam akar tersebut itu dinamakan nilai diskriminan atau disimbolkan pakai huruf D besar. Jadi D besar itu atau nilai diskriminan itu nanti akan berkaitan dengan akar-akar persamaan kuadrat. Itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tapi saat ini kamu sudah tahu bahwa nilai diskriminan itu atau nilai D itu adalah sama dengan B kuadrat dikurang 4AC.
itu dia tadi cara menurunkan rumus bentuk kuadrat sempurna menjadi rumus ABC atau rumus kuadratik. Nah, agar kamu lebih memahaminya, mari kita terapkan rumus kuadratik atau rumus ABC tersebut ke dalam contoh soal berikut. Pada contoh kita diminta untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Pertama kita tuliskan dulu nilai A-nya yaitu 15, B-nya negatif 4, dan C-nya adalah negatif 35. Maka rumus ABC yang kita gunakan yaitu negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A, sehingga akar-akarnya yaitu X1 ataupun X2-nya bisa dituliskan sama dengan negatif. Karena B-nya negatif 4, maka kita tuliskan negatif dalam kurung negatif 4 plus minus akar dari negatif 4 kita kuadratkan dikurang 4 dikali 15 dikali negatif 35 per 2 dikali 15. Hingga dituliskan kembali menjadi 4. Itu datangnya karena negatif kali negatif positif. Maka dituliskan 4 plus minus akar dari 16 dikurang negatif 2100. Itu datangnya dari 4 kali 15 dikali negatif 35 per 30. Atau dituliskan kembali menjadi 4 plus minus akar dari 16 dikurang negatif 2100 itu sama artinya dengan 16 tambah 2100. Hasilnya adalah 2116 per 30. Kita tuliskan kembali menjadi X1, X2 sama dengan 4 plus minus akar dari 2116 adalah 46 per 30. Sehingga dari bentuk tersebut kita peroleh untuk X1 dan X2-nya kita tuliskan X1 sama dengan 4 ditambah 46 per 30. Jadi yang untuk X1 Bapak ambil yang positif 46 ya. Atau untuk X2-nya sama dengan 4 dikurang 46 per 30. Sementara untuk X2-nya Bapak ambil yang negatif 46. Sehingga dituliskan kembali menjadi X1 itu sama dengan 50 per 30. Datang dari 4 ditambah 46. Kemudian untuk X2 itu sama dengan negatif 42 per 30. Itu datangnya dari 4 dikurang 46. Sehingga X1-nya disederhanakan menjadi 5 per 3 atau X2-nya sendiri adalah menjadi negatif 7 per 5. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut yaitu akar-akar dari bentuk persamaan kuadrat 15x kuadrat dikurang 4x dikurang 35 adalah 5 per 3 atau negatif 7 per 5. Nah, itu dia tadi cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Agar kamu lebih memahaminya lagi, mari kita kerjakan latihan berikut ini. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini, yaitu cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya masih membahas mengenai akar-akar, yaitu menentukan nilai diskriminan, di mana kita akan menentukan akar-akarnya dilihat dari diskriminan, kemudian menyusun kembali persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya, tetap belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan dan salam sehat.